Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Camry 2,4 tipenya G Matic tahun 2006. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling utama yang kelihatan dari luar, yaitu tampilan dari tongkrongan atau dudukan dari mobil. Nah, jadi dudukan dari mobil itu kita perhatikan, pastikan bahwa dia posisinya lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua, untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah bayangan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa bayangannya itu dia lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan bahwa mobil aman, tidak bekas benturan atau nabrak. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya, terus nut, terus komponen-komponen yang lain termasuk velg, ban, terus kaca-kaca, semua bagian-bagian, spion juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke. Nah, ini bannya juga masih tebal ya, masih tebal, ban belakang juga masih tebal. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa semua bagian-bagian yang ada di luar mobil itu oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, sekarang barulah kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, untuk kuncinya dia tergabung dengan remote. Nah, ini bawaan Toyotanya ya. Oke, sekarang kita coba buka saja mobilnya. Oke, kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang paling pertama kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Yang berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman kondisinya. Nah, terus tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu kita perhatikan juga pedal, karena pedal dia kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya itu juga kita periksa di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita perhatikan bagian-bagian interior secara keseluruhan, bagaimana kondisinya. Nanti satu persatu juga di video ini juga akan kita lihat. Terus habis itu juga plafon, kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu juga jok juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya kalau nggak salah, kalau tipe G dia bahannya masih bahan fabric atau bludru ya. Jadi ini sudah di retrim, kondisi masih lumayan, cuman ada retak sedikit di bagian supir. Secara keseluruhan kondisi masih bagus. Nah, setelah kita periksa bagian interior, jika sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita mau, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian lain ya. Oke, nah kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu bagian kaki-kaki dan bagian kolong kita pastikan bahwa tidak ada rembesan dan tidak ada juga kropos ya, kropos seperti itu ya. Nah, setelah kita cek itu, kita periksa juga oli mesin, sama kondisi dan levelnya. Terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek dan kita pastikan sudah oke, baru kita coba nyalakan mobil. Nah, ini buat kunci ininya ya, untuk masukin kuncinya. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah,
pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getarannya. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu sangat minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer. Nah, kilometer mobil ini di 137.000. Nah, pastikan bahwa antara kilometer terus kondisi fisik mobil dengan rasanya itu berbanding lurus. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apabila diturunkan atau di reset, kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, habis itu sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, di sini buat buka kap mesin. Terus habis itu di bagian sini buat buka ini bagasi belakang. Terus di bagian sini ada buat buka tangki bensin. Nah, oke. Nah, di bagian sini ini dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi kita coba. Nah, di sini retract. Nah, retractnya masih oke. Nah, tuh sebelah sini juga tuh. Nah, masih berfungsi ya. Oke, sudah elektrik, sudah retract. Terus habis itu ada wood panelnya juga. Nah, terus habis itu kita periksa ke bagian sini. Nah, di sini ada pengaturan buat central lock, lock unlock pintu. Terus habis itu di sini ada tombol power window di keempat pintunya ya. Oke. Nah, terus untuk untuk ini door trim kondisi juga masih oke. Cuman di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, di sini juga ada pudar warnanya karena sering ditaruh tangan di sini. Oke. Nah, tapi secara keseluruhan masih oke. Nah, ada lampu juga di sini nyala, lampu apabila kita buka pintu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini. Nah, di masing-masing pintu itu ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealernya ini kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita coba periksa ke mesin ya. Oke. Nah, buat buka kap mesin ini dia di tengah di sini ada ini tuas nih. Ada tuas, kita dorong ke atas. Nah, untuk kap mesinnya dia sudah hidrolik ya. Nah, hidroliknya juga masih bagus. Nah, Toyota Camry ini mengusung mesin 2400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, terus habis itu kita periksa juga untuk memeriksa kondisi mesin masih oke. Kita bisa dengarkan suaranya, pastikan bahwa suaranya halus, terus ritmenya itu konstan, terus sama getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, di bagian kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke ya. Nah, di sini, nah ini. Nah, serta di bagian dalam kap mesin kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau diketok ulang. Nah, terus habis itu di bagian depan ini kita sebut apron ya, besi yang memanjang di bagian depan. Pastikan bahwa apronnya ini aman, juga tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu di bagian sasi-sasi juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya oke. Nah, tidak ada perbaikan. Nah, terus habis itu untuk memastikan mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa lihat komponen-komponen metal yang ada di mesin. Dan di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Setelah mesin kita periksa, nah kita sekarang periksa ke bagian yang lain ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil sedan besar yang sampai sekarang juga gengsinya masih terjaga ya, karena mobil Camry itu dulu dipakai oleh menteri. Perawatannya juga mudah karena dia Toyota. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer Toyota pun juga tersebar di seluruh Indonesia.
walaupun mobilnya tahun 2006, tapi masih tetap bergengsi untuk digunakan dan kenyamanannya juga enak. Mungkin Toyota Camry ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba masuk dan periksa di bagian belakang ya. Oke. Nah, dulu yang punya mobil ini sebagian besar itu duduk di belakang sini nih seperti bos. Nah, oke, sekarang kita masuk. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang besar ya. Nah, headroom juga masih cukup oke, masih ada sekitar 5 jari. Nah, untuk di baris ke belakang, baris keduanya, jadi dia tidak ada baris ketiga. Nah, di bagian sini ada 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Duduk 3 penumpang dewasa juga cukup nyaman karena Camry termasuk mobil yang ukuran bodinya lebar. Nah, terus habis itu seatbelt ada 3 titik. Ada 3 titik. Terus habis itu di bagian sini ada senderan tangan yang cukup besar apabila kita duduk berdua, jadi nggak rebutan antara kiri dan kanan. Nah, di bagian sini ada cup holder ya. Di sini ada cup holder. Nah, terus habis itu di bagian sini juga ada tempat ada lubang jika kita mau ngambil barang dari belakang. Di belakang ya. Jadi seperti itu. Oke. Tidak perlu barang-barang kecil, kita tidak perlu turun dan buka bagasi. Nah, terus habis itu di bagian sini ada lampu baca. Terus habis itu ada ini bisa otomatis apabila pintu kebuka juga bisa nyala. Nah, di sini ada handle tangan modelnya retract, ada gantungan baju. Nah, terus habis itu di bagian sini juga model retract, ada tempat buat gantung baju. Nah, terus di bagian sini apalagi ya? Nah, di sini ini ada asbak. Ini ada asbak, terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kantong juga kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga ada kisi-kisi AC yang bisa diatur ini. Buka tutupnya saja ya. Jadi ini buka, ada 2 kiri dan kanan, bisa diarahin ke kiri atau kanan. Oke. Nah, mungkin ini saja yang ada di bagian belakang. Nah, kita periksa juga di sini door trim masih oke. Nah, di sini juga ada asbak ya. Ada asbak, tempat penyimpanan terbuka. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Pengoperasiannya mudah dengan jari. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu masih oke. Nah, di sini juga ada lampu apabila pintu kebuka. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagasi sendiri ini dia bisa dibuka dengan di bagian dalam ya, tuas yang ditarik di dalam. Habis itu juga masih bisa dibuka dengan menggunakan tombol yang ada di remote seperti itu. Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan kamera mundur, ada sensor parkirnya 2. Nah, sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri kita periksa dulu nih di pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer pintu bagasi itu aman dan bagian dalam pintu bagasi jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Tulang-tulangannya juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, untuk bagasinya sendiri ini cukup luas ya, cukup luas karena memang ini sedan besar. Terus habis itu di bagian bawah sini ada ban cadangan. Dia kalau nggak salah peleknya sama sih, peleknya sama, tapi nanti dicek dulu ya. Nah, di sini ada tempat dongkrak. Nah, ini kalau mau bukanya nih diputar di sini. Nah, bagian-bagian dalam ini nggak kelihatan ya, jadi harus dibuka ini. Nah, dipastikan juga di bagian-bagian dalam tempat ban cadangan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan dan tidak ada karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang atau bekas banjir. Oke, sekarang kita tutup bagasi. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, oke. Nah, ini ban masih tebal, velg juga masih oke. Sekarang kita periksa di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nah, ini ada pudar saja nih. Nah, terus habis itu child lock. Nah, di sini juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer pintu masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Nah, ini door trim, kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu kita periksa juga, kondisi juga masih oke. Nah, ini sealer pintu. Nah, ini tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa ke dashboardnya ya, satu persatu detail dari dashboard. Oke. Nah, untuk setirnya sendiri di sini wood panel. Nah, di sini
sudah lapisin dengan kulit, dilengkapi dengan airbag. Setir secara keseluruhan masih oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu fog lamp, serta lampu dim, lampu besar kecil. Nah, di bagian sini ada pengaturan wiper depan doang ya, sama air wiper. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini tengah. Nah, di tengah, nah ini jika saya duduk di sini maka ada indikator bahwa passenger depan tidak menggunakan seat belt. Nah, terus habis itu di bagian sini apabila pintu dikunci ini akan nyala. Nah, ini jam digital. Di bagian bawah ada kisi-kisi AC 2. Terus di sini untuk pengaturan jam digital, di sini lampu hazard. Nah, terus audionya sudah diganti dengan LCD TV plus kamera mundur. Nah, di bagian bawah ada pengaturan AC ya. Dia AC sudah digital. AC sudah digital. Terus habis itu sudah dual zone ya. Nah, di sini buat pengaturan modenya, arah semburan angin AC, di sini buat kecepatan angin AC. Nah, di sini buat nyala matikan AC, ventilasi luar dalam, ini buat defogger depan dan belakang. Nah, di sini buat matiin semuanya. Nah, di sini buat auto ya. Dia dual zone dan sudah auto juga, auto climate control. Nah, di bagian sini ada ini buat asbak, sama ada colokan rokok atau bisa sebagai power outlet. Nah, ini transmisinya dia sudah triptonic ya, sudah triptonic. Nah, ini shift locknya. Nah, terus di bagian sini ada cup holder 2, cakep, modelnya tertutup. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup, sama ada juga colokan 12 volt ya, seperti itu. Nah, terus habis itu untuk konsol depan ini juga bisa buat bisa disorong-sorong nih ya, jadi buat senderan tangan. Terus habis itu dia bukanya juga ada 2. Yang pertama dia buka kecil. Nah, ini ada remote TV-nya juga masih ada. Terus habis itu yang satu lagi dia buat buka bagian bawah yang besar, penyimpanan besar, storage besarnya. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC. Nah, di sini laci penyimpanannya dia soft opening. Nah, di sini juga blue draw di bagian dalamnya. Terus habis itu kita periksa lagi, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus di bagian sini ada sun visor, sudah dilengkapi dengan lampu dan tutupnya juga. Nah, lampu juga masih nyala. Nah, di bagian sini ada tempat kacamata. Terus habis itu di sini ada lampu ya, lampu baca. Nah, terus habis itu di sini ada spion tengah, bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, terus di bagian supir ada sun visor, ada kaca, ada tutup, dan ada lampunya juga. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka ya di bagian pintu supir. Oke. Nah, mungkin sekian ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Camry 2,4 tipenya G Matic tahun 2006. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi alamat, nomor telepon tertera di keterangan video ini ya. Harga, deskripsi juga kami cantumkan lengkap di keterangan video ini, jadi bisa dibuka di bagian belakang. Nah, di bagian bawah, sorry. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas atau mencari ya, kita pastikan bahwa kita bisa test drive mobilnya. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, enak atau tidak. Terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, maticnya masih perpindahannya halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah ini pas di belakang nih sebagai latar. Nah, terletak di hook. Nah, ini stok kami juga banyak. Letak kami ini di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Jadi ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal dari gerbang utama lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini. Oke. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus follow juga ya
di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube. Nah, oke. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari stok dulu, stok sorry. Bisa ngelihat stok mobil yang tersedia, terus habis itu bisa ngelihat ini apa, video-video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.